Baik, kita ulangi lagi tadi. eh, Bagaimana kalau misalkan seorang wanita yang dalam kondisi mutahayyirah mutlaqah ini, betul-betul lupa semua kebiasaan haidnya, kalau ingin mengqadha satu hari puasanya, satu hari saja yang inginnya qadha, maka dia harus puasa satu hari, kemudian puasa lagi 3 hari berikutnya, kemudian puasa lagi di hari ke-17 setelah puasa yang pertama. Coba kita gambarkan kalau di kalender di sini. Kalau misalkan ingin mengkontok satu hari, misalkan kita permisalkan puasa yang pertama itu adalah di tanggal 1. Puasa yang pertama di tanggal 1. Kurang besar tidak? Nah, jadi puasa yang pertama, kan tadi harus puasa satu hari kan ya? Puasa yang pertama di tanggal 1. Kita permisalkan di tanggal 1. Kemudian puasa lagi 3 hari setelahnya. Berarti 3 hari setelahnya di tanggal berapa, Mas? Tanggal 4. Ya atau ya? Halo? Iya, Ustadz. Nah, kemudian berpuasa lagi di hari ke-17 setelah puasa yang pertama. Berarti tanggal berapa? Tanggal 18. 18. Kenapa kok hitungannya demikian? Ada yang bisa menjelaskan, sekalian? Kenapa kok hitungannya demikian? Supaya betul-betul yakin mendapatkan satu hari yang dia qadha. Subhanallah jami. Karena kaitannya dengan maksimal masa haid tadi, Mas. Maksimal masa haid itu kan 15 ibu sekalian ya. Iya, Subhanallah jami. Kalau seandainya eh, kalau seandainya ternyata haidnya itu adalah dimulai dari tanggal 1, maka puasa di tanggal 1 dan tanggal 4 ini semuanya tidak sah, dan yang sah itu hanya di tanggal 18. Ya atau ya? Nah, iya. namun kalau seandainya haidnya itu dimulai di tanggal 3 misalkan, atau di tanggal 4. Kalau misalkan haidnya dimulai di tanggal 4. Kalau misalkan haidnya dimulai di tanggal 4, maka puasa di tanggal 4 dan tanggal 18 ini tidak sah. Ya atau ya? Iya, Nah, berarti yang sah yaitu hanya puasanya di tanggal 1. betul. Nah, itu sudah jelas. Tapi kalau misalkan haidnya itu dimulai dari tanggal tanggal pertengahan bulan, misalnya, tanggal 15, 16, 17, 18. Maka nanti yang sah itu adalah tanggal 1 dan tanggal 4. Tapi kalau misalkan tanggal 18 mulai haid, kalau tanggal 18 mulai haid, maka yang betul-betul yakin sah itu adalah yang tanggal 4. Tanggal 4, iya. Ya kan, ya? Karena kalau misalkan dari Iya, 18 baru mulai haid,
18 sampai 29 itu berapa hari, Muhammad? 13 hari. Ya atau ya? Mir- Dari tanggal delapan eh, belas sampai tanggal 29 itu 13 hari. Ah, kok 13 hari? 12 hari. 9, 10. Eh, 1, 2, 3. 12. 12. 12 kalau dari tanggal 18 sampai tanggal 29 itu 12 hari. Maka itu belum betul-betul yakin maksimal masa haid. Maka Iya. tanggal 1 dan tanggal 2 dan tanggal 3 itu mengenapkan masa haidnya ya atau ya? Iya. Nah, kalau seperti itu yang betul-betul yakin sah itu adalah yang tanggal 4 ini. Ya atau ya? Iya. Nah, itulah hitungannya kalau misalkan ingin mengkodok 1 hari Hmm. saja. Maka puasa 1 hari, kemudian puasa lagi 3 hari setelahnya, kemudian puasa lagi di hari ke-17 setelah puasa yang pertama. Begitu Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan tidak bingung Ibu sekalian. Tapi Ibu sekalian kan kalau masalah hitung-hitungan kan memang jagonya Ibu sekalian. Ini kalau lagi ada Ustadz ini nggak bingung Ustadz. Nanti kalau sendiri, Wafaqanallah jami'an. Ada pertanyaan Mas sekalian? Mana syur? Ustadz, kalau Oh, kode 1 hari saja ini maksudnya kalau gimana ya Ustadz? Kan tadi eh 1 harinya apa yang 2 hari tadi ya Ustadz? Bagian dari yang 2 hari tadi. enggak, ini gambaran yang lain lagi. Jadi kalau seorang wanita ingin mengkodok 1 hari saja, bukan bukan langsung banyak gitu, enggak langsung banyak gitu. eh Iya Ustadz. Kan tadi Ya, yang bulan kedua kan harus full ya. Berarti kan dia dapat ya empat saya. belas hari. Mm-mm. Berarti kan dia kalau misalnya Kan menggenapkan sisa kan dua hanya ya, tinggal sisa dua dua hari ya. ya. Ah, Iya kalau betul. misalkan sisa dua itu mau dicicil satu-satu gitu. Nah, iya. Iya, maksudnya itu maksudnya. Jadi ini bagian dari yang 2 hari menggenapkan tadi, Ustaz. Ah, nah begitu. Saya berarti Oh. nggak paham pertanyaan. Ya, kalau misalkan 2 harinya itu pengen dicicil sehari-sehari saja, maka caranya seperti itu. Kalau misalkan langsung mau 2 hari di kodoknya, maka dalam kurun waktu 18 hari, puasa 3 hari di awalnya dan 3 hari di akhirnya. Tapi kalau misalkan tidak mau langsung 2 hari berturut-turut itu, maka tata caranya adalah puasa sehari, kemudian 3 hari berikut di hari ketiga setelahnya, dan di hari ke-17 setelah puasa yang pertama. Benar, betul. Itu dapat satu, kemudian masih sisa satu, maka seperti itu lagi. Gitu ya. Ya, Ustaz. Benar, Afwan. Ustaz. Hmm. Soal akhar, Umhat. Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah dengan ini kita sudah menyelesaikan kondisi yang kelima Ibu sekalian. Berikutnya ini adalah kondisi yang keenam. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke yang kondisi keenam, Umhat? Kalau tidak ada pertanyaan, maka langsung kita lanjutkan Umhat sekalian kondisi keenam. Kondisi keenam pada kasus al-istihadah fil haid. Istihadah yang bersambung dengan haid. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Beliau menyebutkan sadisan. Maksudnya kondisi keenam dari istihadah yang bersambung dengan haid. Yaitu al-mutahayyiratu al-dhakiratu lil waqt an-nasiyatu lil adad. Wanita istihadah yang lupa, yang mutahayyirah. Mutahayyirah itu bingung, gitu ya. Bingung, tapi ada yang diingat. Apa yang diingat dan apa yang dilupa?
Yang diingat adalah waktunya. Maksudnya, kan kapan dia betul-betul yakin mengalami haid, di tanggal berapa. Tapi an-nasiyatu lil adad. Tapi lupa jumlah harinya. Biasanya atau haid terakhir itu berapa hari. Jadi yang dilupa di sini di kondisi keenam ini, yang dilupakan atau yang tidak diingat adalah jumlah hari. Itu misalnya. Kalau yang lain ingat. Yang lupa hanya jumlah harinya saja. Yang lain ingat. Masalah uh, batasan-batasan waktunya. Kemudian beliau menyebutkan al-mutahayyiratu dzakiratu liwaqti 'adatiha an-nasiyatu li'adati li'adadi 'adatiha hukmuha. Ini beliau langsung menyebutkan hukum di sini. Enggak perlu dijelaskan lagi. Jadi mutahayyirah, wanita yang bingung, yang mana sebenarnya dia ingat waktunya, waktu kebiasaan haidnya itu di tanggal berapa atau di hari keberapa di setiap bulannya. Wan nasiyatu li'adadiha. Tapi lupa jumlah hari. Maka hukumnya apa? Anna lil yaqin. Ini ada beberapa ketentuan ini Bu Zidan. Ada 3 kurang lebih di sana, kita coba perhatikan. Anna lil yaqini minat tuhri hukmat tuhri. Di masa-masa yakin bahwasanya dia suci, maka diperlakukan sebagaimana wanita dalam kondisi suci. Di hari-hari yang dia yakin itu adalah masa suci, maka dia harus diperlakukan sebagaimana wanita dalam kondisi suci. Yang kedua, walil yaqini minal haidhi hukmal haid. Dan di hari-hari dia yakin dalam kondisi haid, maka harus diperlakukan sebagaimana wanita haid. Itu 2 ketentuan. Sudah Ibu sekalian. Lalu bagaimana? Wa amma zamanul muhtamilu lil haidi wa tuhri. Fahukmuha bagaimana? Kalau di waktu-waktu atau di hari-hari yang ada kemungkinan-kemungkinan antara haid dan suci. Di hari-hari yang diragukan antara haid dan suci. Maka bagaimana? Maka dia diperlakukan sebagaimana wanita haid dalam beberapa hal dan diperlakukan sebagaimana wanita suci atau dalam kondisi suci dalam beberapa hal. Makanya beliau menyebutkan fahukmuha kahaidin fil wat'i wa massil mushafi wal qira'ati fi ghairi salat. Maka hukumnya uh, sebagaimana wanita haid dalam masalah berhubungan suami istri, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya tentunya, dan juga membaca Al-Quran di luar sholat. Maka sebenarnya seperti wanita mutahayyirah mutlaqah tadi. Kalau di sini dalam kondisi yang uh, yang diragukan, apakah ini dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci, maka diperlakukan sebagaimana wanita mutahayyirah mutlaqah tadi. Diperlakukan sebagaimana wanita haid dalam beberapa hal, jadi hubungan suami istri, kemudian menyentuh mushaf dan membawanya, membaca Al-Quran di luar sholat, berdiam diri dan melewati masjid. Dan diperlakukan sebagaimana wanita suci, beliau menyebutkan wakatahirin fil ibadatil muhtajati niyyah, dan diperlakukan sebagaimana wanita suci di ibadah-ibadah yang membutuhkan niat. Nah, seperti sebelumnya pada mutahayyirah mutlaqah, pada sholat, puasa, tawaf, dan juga mandi wajib. Akan diperlakukan sebagaimana wanita suci. Kemudian masih ada lagi ketentuan di sana, namun ini adalah sebenarnya perincian dari kondisi yang disebutkan sebelum. Tadi kan waktu-waktu yang ada dalam 1 bulan itu kan ada waktu-waktu yang yakin betul-betul dalam kondisi suci, atau yakin betul-betul dalam kondisi haid. Ada waktu-waktu juga yang maskuk, yang diragukan antara apakah ini haid atau
masa suci. Wa in ihtamala al-waqtu inqita'an wajib al-ghuslu li kulli fardin. Nah, kondisi ketiga tadi, di kondisi ketiga tadi yang masa-masa atau hari-hari yang diragukan apakah ini masa suci atau masa haid, kalau itu ada kemungkinan eh, waktu itu adalah waktu berhentinya darah, kalau ada kemungkinan bahwa kalau waktu itu adalah waktu berhentinya darah, wajib al-ghuslu li kulli fardin, mandi, maka wajib mandi pada saat setiap kali hendak menunaikan sholat. Wa illam yahtamil inqita'an wajib al-wudu'u li kulli fardin. Namun kalau dalam kondisi-kondisi yang tidak ada kemungkinan berhentinya darah di waktu itu, maka yang harus dilakukan hanya wudhu saja setiap hendak menunaikan sholat fardu. Yaitu kondisi yang pertama tadi, kondisi yang pertama itu adalah kondisi yang yakin betul-betul di sana adalah masa suci. Kalau yakin betul-betul di sana adalah kondisi masa suci, waktu-waktu suci, maka tidak ada kemungkinan berhentinya darah. Maka yang wajib dilakukan hanya berwudu setiap kali mau menunaikan sholat karena dia istihadah. Gitu Ibu sekalian ya. Mungkin agak membingungkan, uh, namun kita coba membaca contohnya. Mungkin dengan contoh akan lebih jelas, Mas sekalian. Beliau di sini menyebutkan dua contoh. Misalun, ini contoh yang pertama. Qalat, seorang wanita yang dalam kondisi tadi, dia ingat uh, waktu haidnya, itu biasanya di hari keberapa, namun lupa jumlah harinya. Qalat, seandainya dia mengatakan, kana ibtida'u haidhi min awali yawmin min asy-syahr, wala adhkuru ghaira dhalik. Sebelumnya, kalau seorang wanita ini mengatakan, sebelumnya permulaan haidku itu adalah di tanggal 1, pada bulan lalu. Min awal yaumin min asy-syahr, berarti tanggal 1 di bulan lalu. Wala adhkuru ghaira dzalik, dan aku tidak ingat selain itu. Jadi tidak ingat ini berapa hari berlangsung haid. Ingatnya hanya tanggal 1 saja. Ingatnya tanggal 1 itu adalah permulaan haid. Maka bagaimana? Coba kita lihat, tadi ada 3 ketentuan Ibu sekalian ya, ada 3 kondisi. Yakin masa haid, yakin masa suci, dan masa-masa atau hari-hari yang ragu apakah haid atau suci. Lalu bagaimana di sini tadi yang kasus ini tadi, yang ingatnya tanggal 1 itu adalah awal haidnya. Maka beliau mengatakan fahukmuha anna yauman wa lailatan min awal syahr haidun biyaqin. Maka 24 jam di tanggal 1 itu adalah haid secara yakin. Jadi tanggal 1, 24 jam di tanggal 1 itu adalah masa haidnya secara yakin, karena yang diingat adalah itu. Begitu kan Ibu sekalian ya? Ya, gitu. Lalu bagaimana di hari kedua? Thumma taghtasilu ba'dahu. Kemudian di hari kedua dia harus mandi. Jadi kiranya sudah 24 jam, maka mandi. Dari permulaan haidnya. 24 jam dari permulaan haidnya. Setelah itu mandi. Kenapa kok mandi? Watasiru fi tuhrin mashkukin fihi ila akhiril 15. Fatusalli wa taghtasilu li kulli fardin li jawazi inqita'id dam. Jadi di hari kedua sampai di hari ke-15 itu dia di dalam masa tuhrin mashkukin fihi. Dia berada di dalam masa-masa yang diragukan. Apakah ini masa suci atau masa haid? Nah, itu sampai tanggal 15. Tadi kan kalau tanggal 1, 24 jam di tanggal 1, itu yakin itu masa haid.
Kemudian tanggal 2 sampai tanggal 15 itu masa-masa yang diragukan antara masa haid atau masa suci. Begitu Ibu sekalian ya? Waduh Mas. Halo, Iya, Ustaz. halo. Bingung tidak Mas? Enggak, Ustaz. Ya Om ya. Jadi yang Enggak. 24 jam di tanggal pertama di tanggal 1 tadi itu adalah yakin masa haid. Baik. Maka diperlakukan sebagaimana wanita haid. Saudara, di sana diperlakukan sebagaimana wanita haid berarti tidak wajib sholat, tidak boleh berpuasa juga, gitu kan Ibu sekalian. Sedangkan Ya. masuk tanggal 2 itu wajib mandi dan dia diperlakukan dengan kehati-hatian. Bagaimana? Karena dia di masa yang Berarti. diragukan di dalamnya, diragukan apakah ini masa haid atau masa suci. Maka yang harus dilakukan adalah dia harus bersuci pada setiap hendak melaksanakan sholat dan wajib melaksanakan sholat di 5 waktu. Kenapa kok harus mandi? Kenapa kok harus mandi di setiap hendak menunaikan sholat fardu? Lijawazi inqita'id dam. Karena ada kemungkinan di waktu-waktu itu darah berhenti. Semuanya berkemungkinan di setiap waktu itu berkemungkinan darah itu berhenti. Maka kalau seperti itu, setiap kali mau melaksanakan sholat fardu maka harus mandi. Gitu Ibu sekalian ya. Itu sampai tanggal Ya, 15. 15. Lalu setelah tanggal 15 bagaimana? Wa ma ba'dahu tuhurun biyaqin. Nah, dan setelah tanggal 15 itu adalah masa suci secara yakin ila akhir syahr sampai akhir bulan atau maksudnya sampai akhir masa siklus haid. Gitu Ibu sekalian ya. Kebiasaan siklus haidnya. Wa ma ba'dahu tuhurun biyaqin. Adapun setelah tanggal 15 itu adalah secara yakin merupakan masa suci. Lalu apa yang harus dilakukan kalau itu adalah masa suci? Fatatawaddau likulli fardhah. Maka setiap hendak melaksanakan sholat fardu dia harus wudu sebagaimana tata cara wudu wanita yang istihadah. Nah, insya Allah jelas Ibu sekalian ya? Nggak bingung namanya? Enggak, Ustaz. Iya. Berikutnya contoh yang kedua, misalun qalat mutahayyirah. Ini contoh yang kedua, seandainya wanita mutahayyirah, wanita yang bingung tadi, tapi ingat waktunya, waktu haidnya itu terjadi kapan, dan lupa jumlah harinya. Dia mengatakan, a'lamu anni ahidu fi syahri marratan wa akunu fi sadisihi haidan. Saya mengingat pada bulan yang lalu, saya mengalami haid sekali. Wa akunu fi sadisihi haidan. Dan saya ingat betul bahwasanya tanggal 6 itu saya haid. Saya ingat betul bahwasanya tanggal 6 itu saya haid. Maka bagaimana hukumnya? Maka annas sadisa haidun biyaqin. Maka tanggal 6 itu memang betul-betul yakin merupakan masa haid. Maka diperlakukan sebagaimana wanita haid. Tidak boleh melaksanakan puasa dan tidak wajib sholat. Itu kan Ibu sekalian. Itu di tanggal 6. Karena yang dia ingat tanggal 6 ini yakin saya haid. Kemudian bagaimana berikutnya? Beliau menyebutkan wal ashrul akhiru uhrun biyaqin. Akan tetapi ini hari keberapa? 10 hari terakhir di akhir bulan. 10 hari terakhir di akhir bulan itu merupakan masa suci secara yakin. Kenapa kok yang disebutkan adalah masa akhir 10 hari di akhir bulan? Coba tadi haidnya yang betul-betul yakin itu tanggal 6 kan Ibu sekalian ya? Tanggal 6. Coba kalau Ibu sekalian ada kalender atau Ibu sekalian menuliskan angka 1 sampai angka 30. Kalau misalkan haidnya di tanggal 6.
Seandainya tanggal 6 itu adalah permulaan haid, maka haidnya itu akan berlangsung dari tanggal 6 sampai tanggal 20, ya atau ya? Iya, Ustaz. Halo? Naam. Berarti tanggal 21 sampai akhir bulan itu secara yakin merupakan masa suci. Ya kan Ibu Selen ya? Iya. Jayid. Subhanallah jami. Ah, tergambar seperti itu Ibu Selen ya? Jadi 10 hari di akhir bulan itu yakin merupakan masa suci. Kalau yakin masa suci, maka apa yang harus dilakukan? Ketika hendak melaksanakan sholat fardu, maka harus berwudu setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Sebagaimana wudunya wanita istihadah, yaitu di 10 hari di akhir bulan. Kemudian beliau melanjutkan, wa minas sadisi ilal ashrin. Adapun di hari ke-6 tadi sampai hari ke-20, yahtamilu linqita'u duna turuwi. Maka dari ke-6 sampai hari ke-20 itu ada kemungkinan darahnya berhenti. Ada kemungkinan darahnya berhenti. Dan tidak ada kemungkinan di sana adalah permulaan haid. Karena tadi sudah yakin tanggal 6 itu adalah permulaan haid. Tanggal 6 itu adalah masa haid. Jadi nggak mungkin tanggal 7 sampai tanggal 20 itu adalah baru permulaan haid. Tidak mungkin. Tapi ada kemungkinan di masa-masa itu dari tanggal di hari ke-6, tanggal 6 ya, tanggal 6 tadi yakin itu adalah masa haid. Tapi kan dalam setelah 24 jam itu ada kemungkinan darah itu berhenti. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mandi setiap hendak sholat fardu. Itu di tanggal 7 sampai tanggal 20. Adapun tanggal 1 sampai tanggal 6 bagaimana? Beliau menyebutkan wa minal awwali ila sadisi yahtamilu turu faqat. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 6 itu hanya ada kemungkinan datangnya haid saja, tidak ada kemungkinan berhentinya darah haid. Karena yakin tanggal 6 tadi adalah masa haid. Jadi ada kemungkinan tanggal 1 sampai tanggal 6 itu adalah permulaan darah. Tapi itu adalah kemungkinan. Yang yakin itu hanya tanggal 6-nya saja. Maka yang harus dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 6 setiap hendak sholat apa? Berwudu. Seperti wudunya wanita istihab. Berarti dari tanggal 1 sampai menjelang masuknya masa haidnya di tanggal 6, itu yang harus dilakukan adalah berwudu setiap kali mau sholat fardu. Dan di tanggal 7 sampai tanggal 20 itu harus mandi setiap kali hendak mau sholat fardu. Tanggal 7 sampai tanggal 20. Kemudian tanggal 21 sampai akhir bulan bagaimana? Harus wudu setiap kali mau sholat fardu. Itu Ibu Selani. Wali yang masih kalian. Bingung tidak? Mudah-mudahan tidak bingung. Subhanallah. هل من سؤال وهات؟ Tapi yang disebutkan di contoh-contoh ini tadi yang yakin adalah satu harinya, satu hari. Kalau misalkan ingat dengan yakin bahwasanya, oh ini di 3 hari, di 3 hari, misalkan tanggal tanggal 4, 5, 6, itu adalah masa haid, ya tinggal dihitung saja. Maksudnya gimana, Ustaz? Oh, di Kalau bulan lalu misalkan, maksudnya. nah, misalkan di bulan sebelumnya ingat bahwasanya yakin tanggal 4, 5, 6 itu adalah masa haid. Selain itu nggak ingat.
Maka ya yang dilakukan sebagaimana wanita haid ya di tanggal itu. Itu betul-betul masa haid. Itu kan namanya. Itu betul-betul masa haid. Kemudian eh, berarti tanggal berapa tadi? 4, 5, 6. Berarti dari tanggal 4 dihitung dari tanggal 4 itu 15 hari sampai kapan? Gitu ya. Maka itu masa-masa yang meragukan ya. Berarti kalau dari tanggal 4 berarti sampai tanggal berapa, Om? Fakullah jamnya. 18 Tanggal 18, 18. 19, Nah, gitu ya. 18. Kalau misalkan tadi yakin tanggal 4, 5, 6 itu adalah masa haid, di bulan sebelumnya itu haid, di kebiasaannya itu haid, maka tanggal 7 sampai tanggal 18 itu adalah masa masa yang diragukan apakah itu masa haid atau masa suci. Maka yang harus dilakukan tadi mandi setiap hendak sholat, gitu kan Ibu sekalian. Mandi setiap hendak sholat. Sholat. Ada pertanyaan Mas sekalian? Tidak ada? Maka barusan itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan kondisi yang keenam, Muhammad sekalian. Alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Dan tersisa satu kondisi di bab ini, Bu sekalian, yaitu kondisi ketujuh. Kondisi yang ketujuh ini masih mutahayyirah sebenarnya, masih wanita yang bingung. Ada sesuatu yang dilupa. Namun ada yang diingat juga. Kita coba baca Muhammad sekalian sabi'an. Kondisi yang ketujuh dari kasus istihadah yang bersambung dengan masa haid, yaitu al-mutahayyiratun nasiyatu liwaqtil haid adzakiratu lil adad. Seorang wanita yang lupa waktu haidnya. Jadi, waktu patokan haidnya itu kapan? Tapi adzakiratu lil adad. Akan tetapi ingat jumlahnya. Yang diingat itu jumlahnya saja, jumlah hari maksudnya. Jumlah hari haidnya itu berapa? Akan tetapi ini mulai ini di tanggal berapa itu nggak tahu. Di tanggal berapa sampai tanggal berapa tidak tahu. Yang diingat hanya jumlahnya saja. Lalu bagaimana wanita yang seperti ini? Di sana ada tiga kondisi, ada tiga hukum juga. Sebagaimana sebelumnya, beliau menyebutkan al-mutahayyiratu dzakiratu li'adami 'adatiha an-nasiyatu liwaqtiha hukmuha. Jadi hukum wanita yang seperti ini, yang ingat jumlah kebiasaan haidnya, tapi tidak ingat sama sekali kapan waktunya. Maka hukumnya yang pertama adalah anna kulla zamanin tayaqqana fihi haid, anna kulla zamanin tayaqqana fihi haidaha sabata fihi jami'u ahkamil haid. Yaitu di setiap hari yang dia yakin itu adalah masa haid, maka diberlakukan juga hukum-hukum haid padanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kullu zamanin tayaqqana fihi tuhraha thabata fihi jami'u ahkami tahiril mustahadah. Dan di setiap hari-hari yang dia yakin itu adalah masa sucinya, maka berlaku baginya hukum wanita dalam kondisi suci yang istihadah. Kemudian yang ketiga, wa kulla zamanin
احتمل فيه الحيض والطهر أوجبنا فيه الاحتياط المتقدم من المتحيرة المطلقة. Dan setiap waktu yang atau hari-hari yang di sana ada kemungkinan-kemungkinan diragukan apakah itu masa haid atau masa sucinya, maka dia diwajibkan untuk ihtiyat, untuk melaksanakan kehati-hatian sebagaimana kehati-hatian yang disebutkan di dalam pembahasan al-mutahayyirah al-mutlaqah, wanita yang lupa semuanya, baik jumlah harinya maupun waktunya. Maka di sana harus hati-hati di masa-masa yang diragukan ini. ثم إن كان هذا الزمان المحتمل للطهر والحيض يحتمل انقطاع الدم وجب الغسل لكل فريضة. Kemudian jika hari-hari yang diragukan ini ada kemungkinan masa suci, ada kemungkinan ini masa haid, itu ada kemungkinan di dalamnya ini ada apa? Ada kemungkinan di masa-masa itu berhenti darah. Ada kemungkinan berhentinya darah di masa-masa itu, maka wajib mandi pada setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Ihtimal inqita'id dam qablah. Karena ada kemungkinan darah itu berhenti sebelum itu, sebelum masuk waktu sholat. فإن علمت أنه كان ينقطع في وقت معين أو بعينه عفوا فإن علمت jika seorang wanita ini yang dalam kondisi mutahayyarah ini tadi di waktu-waktu atau di hari-hari yang diragukan apakah ini masa haid atau masa suci, tapi dia tahu alimat annahu atau dia ingat alimat annahu kana yanqati'u fi waqtin bi'ainihi bilailin aw nahar. Kalau dia ingat darahnya itu berhenti di bulan lalu, darahnya itu berhenti di waktu tertentu, baik di bagian di malam hari atau di siang hari di jam tertentu, maka ightasalat kulla yaumin fi dzalikal waqt. Maka yang harus dilakukan adalah dia harus mandi setiap setelah terlewat waktu itu. Setelah lewat waktu itu dia harus mandi. Maksudnya seperti tadi sebelumnya, contoh sebelumnya kalau misalkan dia ingat di bulan lalu itu darah saya berhenti itu ketika tenggelam matahari. Maka setiap hari di masa-masa yang diragukan ini tadi, pada setiap setelah tenggelam matahari itu wajib mandi. Itu ya misalnya. Ightasalat kulla yaumin, setiap hari. Fi dzalikal waqt, pada waktu itu. Wala ghusla 'alaiha, dan tidak wajib baginya untuk mandi di di waktu-waktu setelahnya. Wala ghusla 'alaiha, dan tidak wajib baginya untuk mandi di waktu-waktu setelahnya. Meskipun itu mau sholat fardu, ila Baik, kita lanjutkan. Ini tadi kalau misalkan, sampai mana tadi Ibu Suren? Kalau misalkan dia ingat di waktu tertentu, itu dia berhenti darah. Misalkan tadi ingatnya itu ketika terbenam matahari itu, berhenti darahnya. Atau di jam tertentu, dia ingat di jam ini dia berhenti darah. Maka dia wajib mandi setelah lewat jam itu. Dan tidak ada kewajiban mandi baginya di waktu-waktu sholat berikutnya sampai kembali masuk di waktu itu di hari berikutnya, di hari kedua. Makanya di sana al-mu'allif menyebutkan wala ghusla 'alaiha ila mithli dzalika al-waqt fil yawm tsani. Wala ghusla 'alaiha ila mithli dzalika al-waqt fil yawm tsani. Dan tidak ada kewajiban baginya untuk mandi sampai datang waktu yang sama di hari berikutnya. Nah, kalau misalkan dia ingat darahnya berhenti itu di jam 4. Maka setelah masuk jam 4, setelah lewat jam 4, wajib mandi.
Kemudian nanti kalau mau sholat maghrib tidak wajib mandi lagi, wajibnya wudhu. Mau sholat isya tidak wajib mandi, wajibnya wudhu. Mau sholat subuh wajibnya wudhu, bukan mandi. Demikian juga sholat duhur. Nanti ketika masuk jam 4, setelahnya itu baru wajib mandi lagi. Begitu Ibu sekalian ya. Wadihat itu kalau ingat waktu tertentu, jam tertentu di mana darahnya berhenti. Faqanallah jami. Kurang lebih seperti itu Mas sekalian. Ya, ini mau dilanjutkan atau bagaimana? Tinggal sedikit lagi sebenarnya. Sedikit sekali. Sebenarnya di sini ada syarat supaya bisa diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum tadi. Masa masa yakin haid itu diberlakukan sebagaimana wanita haid, masa-masa yakin suci diperlakukan sebagaimana wanita suci, kemudian masa-masa yang diragukan itu maka harus ihtiyat, harus mengambil kehati-hatian. Ini ada syaratnya, ada dua syarat. Namun di sana juga ada contoh. Mungkin untuk malam hari ini kita baca contohnya terlebih dahulu saja. Untuk syaratnya mungkin butuh waktu untuk menjelaskan di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Gitu Ibu sekalian ya. Kita langsung ke contoh saja. Jadi penjelasan ketentuan-ketentuan tadi. Contohnya, wa min amsilatil mutahayyiratin nasiyati liwaqtil haid adzakiratil adad. Dan di antara contoh kasus wanita yang lupa waktu haidnya itu di hari keberapa, di tanggal berapa. Adzakiratil adad, tapi ingat jumlah harinya. Misalnya, ma law qalat, seandainya seorang wanita berkata, kana haidhi 6 ayyam min asy-syahril awal min kulli syahr. Apa? Min al-ashril awal min kulli syahr. Kebiasaan haidku adalah 6 hari di 10 hari pertama pada setiap bulan. 6 hari di 10 hari pertama pada setiap bulan. Maka bagaimana yang seperti ini? Yang seperti ini berarti fal khamisu wasadisu haidun biyaqin. Maka tanggal 5 dan tanggal 6 itu adalah masa haid dengan yakin. Tanggal 5 dan tanggal 6 itu yakin adalah masa haid. Dan tadi kan 6 hari ya, di 10 hari pertama. Coba 10 hari, 10 kita gambarkan 1 sampai 10. Kalau 6 hari masa haidnya bisa jadi 6 hari di awal, 6 hari di tengah, atau 6 hari di akhir. Ya kan Ibu sekalian ya? Kalau 6 hari di awal, berarti tanggal 1 sampai tanggal 6. Kalau 6 hari di akhir, berarti tanggal 5 sampai tanggal 10. Ya kan Ibu sekalian ya? Halo? Iya, Ustaz. Berarti yang betul-betul yakin itu adalah masa haid, itu tanggal 5 dan tanggal 6-nya saja. Karena kalau misalkan dari tanggal 1 itu sampai tanggal 6. Tanggal 7 sampai tanggal 10 itu diragukan. Tapi kalau misalkan 10 hari itu, 6 harinya itu adalah dari tanggal 5 sampai tanggal 10, berarti tanggal 1 sampai tanggal 4 itu masa-masa yang diragukan. Jadi yang memang betul-betul yakin itu adalah masa haid adalah tanggal 5 dan tanggal 6. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan wa minas sabi'i ila al-'ashiri yahtamilu inqita'. Fataghtasilu likulli fardin. Sedangkan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 di sana ada kemungkinan darah itu berhenti. Itu ada kemungkinan masa darah berhenti. Maka bagaimana dari tanggal 7 sampai tanggal 10? Taghtasilu likulli fardin. Maka dia wajib mandi setiap kali hendak menunaikan salat fardu. Bagaimana dengan tanggal 1 sampai tanggal 5? Wa minal awwali ilal khamisi yahtamilu turub fala ghusla. Adapun dari tanggal 1 sampai tanggal 5 di sana
hanya ada kemungkinan datangnya masa haid, tidak ada kemungkinan berhenti darah di sana. Maka yang harus dilakukan apa? Tidak wajib mandi pada setiap hendak sholat fardu, tapi wajib berwudu setiap kali hendak sholat fardu. Begitu Ibu sekalian ya. Bagaimana dengan sisa-sisa hari di bulan itu? Maka dari tanggal 11 sampai tanggal 25 itu yakin itu adalah masa suci. Maka dia diperlakukan sebagaimana wanita suci yang dalam kondisi istihadah. Begitu Ibu sekalian ya. Atau dari tanggal 11 sampai sebelum tanggal 1 lagi. Nah, dari tanggal 11 sampai sebelum tanggal 1 lagi. Maka itu yakin masa suci. Jadi yang perlu diperhatikan berarti yang diingat itu tadi kan 10 hari pertama setiap bulan. 6 hari di 10 hari pertama setiap bulan. Bingung tidak mas sekalian? Hal min soal? Ada yang baru bergabung nampaknya. Oh, uminya Aisyah, ya Bu Anita. Ahlan nasa. Iya Ustaz. Allah hafadzukum jami'an. Mungkin pembahasan sekalian untuk pembahasan ini lumayan bingung Ibu sekalian ya, karena memang belum pernah mengalami dan semoga tidak akan pernah mengalami. Tapi kalau seandainya ada kasus seperti itu, setidaknya kita tahu ada di sana ada bentuk kehati-hatian, kemudian ada masa yakin itu adalah masa haid, ada masa-masa yakin itu adalah masa suci. Dan kalau masa-masa yang diragukan antara masa haid atau masa suci, maka apa yang harus dilakukan? Begitu ya sekalian ya. Hal min soal, sebenarnya ini sudah akhir bab 7 Ibu sekalian. Mungkin yang belum kita bahas tadi syaratnya untuk supaya bisa diperlakukan ketentuan ini, tidak mengapa, insya Allah kita akhirkan di pertemuan akan datang. Tapi sebenarnya ini sudah akhir bab 7, berarti tinggal satu bab lagi. Bab 7 ini adalah bab yang paling panjang dan mungkin juga yang paling berat pembahasannya, ya kan usulannya. Karena rincian-rincian, kondisi-kondisi ketentuan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, untuk berikutnya berarti insya Allah dimulai dari pertemuan yang akan datang. Nanti selain menyelesaikan pembahasan tadi, tinggal sedikit. Insya Allah kita nanti akan masuk ke bab 8. Bab 8 itu adalah bab terakhir dari kitab ini. Bab 8 membahas tentang apa? Bab 8 membahas tentang istihadah yang bersambung dengan nifas. Istihadah yang bersambung dengan nifas. Sebagaimana kita pelajari sebelumnya, masa maksimal nifas itu adalah 60 hari. Seandainya darah yang keluar itu tetap keluar, lewat dari 60 hari tetap keluar, maka bisa dipastikan itu adalah istihadah yang bersambung dengan masa nifas. Begitu Ibu sekalian. Maka nanti juga ada 7 kondisi, tapi insya Allah nanti pembahasannya lebih mudah karena kita sudah membahas yang istihadah yang bersambung dengan haid sebelum. Tidak sepanjang bab 7. Hal min soal Umhat, qabla an nakhtim, ada pertanyaan sebelum kita tutup Umhat? Yauma yarawna al-malaikata la bushra yawma idzin lil mujrimina wa yaqulun. Afwan wa segala. Kalau ada suara yang masuk, suaranya Yusuf, karena persiapan bisa saran sama saya 1 juz lebih harusnya.
Ada pertanyaan masih kalian? Oh, ini kok malam hari ini banyak yang anteng loh ada. Teler Ustaz. Allah hafadzuna jami'an. Semoga Allah melindungi kita semua. Iya, amin. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan masih kalian. Bagaimana? Ya, Ustaz. Nah, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan masih kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Dan jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu Jazakallahu fiik. khairan.